Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk hadir dalam press conference ya somasi kedua kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia atas tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu. Mungkin karena nafasnya yang panjang sedemikian rupa, para pejuang-pejuang ini mereka dia langsung ya, kalau kata orang tuh to fit the clothes on the certain body ya. Jadi ngukur baju di badan sendiri gitu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kata Pak Kwi Kian Gi, ekonom yang sangat nasionalis itu, memang tidak, penguasa itu banyak yang tidak menyukai kebenaran. Karena dalam kebenaran itu ada hal yang menyakitkan gitu ya. Atau oleh seorang nama pena dari Samuel Langhorne Clement, yaitu yang sangat terkenal, Mark Twain, itu katanya Mark Twain itu mengatakan kalau orang besar merampok orang kecil, ya itu disebut dengan bisnis. Tapi kalau orang kecil melakukan perlawanan, itu disebut dengan kekerasan. Ya, itulah yang terjadi. Ada 12 orang terlapor, gagah berani, insya Allah, dan Bang Husinuddin dan Pak Roy salah bilang tidak ada orang besar. Ya ada, sangat besar, yaitu zat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diberi nama Tuhan bagi mereka yang beragama lainnya. Ya, saya perlu menekankan ini bahwa negara ini yang dikatakan berpancasila ini makin hari makin tidak percaya kepada Tuhannya. Dan inilah mengapa negara kita ini banyak sekali malapetaka. Betul atau tidak? Betul. Jadi saya mengatakan jangan salah, memang ada, tapi bukan yang Anda maksudkan itu gitu. Ya, saya ingin mengatakan begini ya. Saya belum terlalu jauh, saya ingin mengatakan betapa berterima kasihnya saya pribadi dan pastinya 12 yang lainnya kepada tim advokasi kami ini. Hampir 5 bulan berjibaku dalam mencari keadilan ini, bertahan dengan penuh kepedihan, ya, datang dan pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Ini baru pertama kali saya sampaikan. Terima kasih kepada tim advokasi yang telah mengadvokasi kami. Ya, tidak ada uang, tidak ada pendana, tidak ada donatur. Donatur kami hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa terganggunya keluarga kami. Ya, saya pribadi ini, ya, Bang Roy, Bang Azam, kemudian juga Bang Ahmad Husinuddin sempat dikata-katai dengan kata-kata yang tidak enak sama sekali ya. Dan kita sedang mempertimbangkan untuk melaporkan barangkali gitu. Ya, ini luar biasa. Jadi bagi sebagian orang melaporkan itu suatu hal yang biasa. Bagi kami tidak. Ini masalah hukum. Apalagi saya yang biasa bekerja untuk hukum, ya praktisi hukum. Tidak pernah main-main. Tidak boleh ada yang namanya kong kali kong. Tidak boleh ada yang namanya Anda yang menurunkan standar Anda terhadap keimanan dan keyakinan Anda hanya karena uang misalnya ya. Tidak boleh. Tidak akan pernah terjadi pada kami. Oleh karena itu tidak mungkin ada orang-orang yang dimaksudkan oleh tuduhan saudara Joko Widodo. Oleh karena itu sama seperti Bang Rizal bilang, harus disegerakan. Jika tidak ada kata permintaan maaf, ini harus segera diproses ya, agar apa yang dia lakukan terhadap kami yang mengatakan kami melakukan suatu tindakan fitnah, ya pencemaran nama baik, kemudian juga penghasutan dan segala macam ini terjadi kepada dia seperti apa. Saya ingin melihat bagaimana hukum bekerja. Mengapa hukum tumpul ke bawah, tajam, tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya? Mengapa seperti ini? Ternyata ini hanya soal ya yang namanya relasi uang dan relasi kuasa. Itu tidak akan terjadi pada kami. Lebih daripada itu kami mengatakan jangan pernah menuduh hanya karena ingin mengalihkan isu bahwa negara ini pada hari ini oleh World Bank dikatakan sebagai negara dengan tingkat kemiskinan hampir 195 juta, ya, hanya karena apa? Karena tingkat belanjanya $115. Sementara BPS mengatakan bahwa kita telah menurun kemiskinannya menjadi 24 juta orang, ya, karena apa? Karena belanjanya mampu belanja di atas 21.250 rupiah. Jadi itu banyak sekali isu-isu, maka jangan jadikan ijazah palsu ini untuk mengalihkan isu, ya. Tapi daripada itu, betapa banyak pajak yang diembankan kepada rakyat ini, ya. Mau beli pulsa pajak, ya, beli rumah pajak, beli mobil pajak, semua pajak. Padahal negara ini kaya dengan tambang, nikel, tembaga dan sebagainya, ya. Betapa banyak pajak rakyat ini, meski Rasulullah mengatakan tempatnya di neraka bagi pemimpin yang memajak rakyatnya. Jadi jangan jadikan semua kekurangan itu dialihkan kepada ijazah palsu. Ya, demikian yang bisa sampaikan. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
bangsa ini dan bagi negara ini. Dan bagi mereka yang berniat jahat, ya Rob, mohon ya Allah, Engkau timpakan saja semua tipu daya itu kepada mereka dan kembalikan kepada mereka. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.